Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM 223161913491. Instansi bekerja SMK Negeri Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. LPTK Universitas Negeri Malang. Sebagai peserta BBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan menayangkan hasil presenting saya dengan materi pergaulan sehat. Selamat menyaksikan. Sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Sehat. Alhamdulillah gak ada ya. Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Kita harus menjaga kesehatan anak-anak ya, terutama pada saat ini yaitu ada pancaroba atau perubahan cuaca sehingga kebutuhan kita harus dijaga ya, biar tidak terjangkit dari penyakit. Oke, selanjutnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Bisa dibantu saya Pak Bagus, dibantu berdoa dulu biar ilmu yang kita sampaikan mudah dan juga bermanfaat. Ya Pak Agung. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Doa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Bagus. Nak Bagus, maksud saya Nak Bagus, terima kasih. Sebelum Pak Agung ngecek kehadiran anak-anak, Pak Agung ngecek dulu kebersihan kelasnya dulu. Oh, di lorong ini di tempat duduknya Pak Gufron kok kotor ini? Sudah disapu atau belum? Tadi piketnya? Nah, piketnya itu Pak tadi Pak. Tadi saya sudah ambil Pak, sudah kasih tahu Pak. Tapi mau yang kalau piket yang itu, anak ya, kalau kita ingin sehat, kita harus memperhatikan lingkungan kita terlebih dahulu, ya, dari diri kita sendiri, orang lain dan juga dari lingkungan. Jadi itu saling terkaitan dan mendukung. Jadi tolong besok piketnya harus lebih bertanggung jawab. Silakan dibersihkan dulu sebentar Pak Gufron, Nak Gufron. Oke, sudah bersihkan ya, sudah bersih. Oke, selanjutnya sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Agung akan mengecek kehadiran anak-anak. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nihil ya? Alfa ini ya, masuk semua ya? Masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua. Masuk Pak. Oke, selanjutnya Pak Agung ingin mengecek kemampuan awal kalian. Kemarin di tugas di pertemuan terakhir, di pertemuan minggu kemarin, Pak Agung sudah ngirim bahan ajar, sudah ngirim video pembelajaran, dan juga sudah ngirim LKPD. Dan juga Pak Agung sudah memberi tugas ke kalian, yaitu menganalisis, pertama memahami pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Selanjutnya itu menganalisis penyebab terjadinya pergaulan tidak sehat yang berada di video tersebut. Terus habis itu menganalisis dampaknya dari video tersebut dan juga menganalisis cara pencegahannya bagaimana. Ya, sebelumnya mungkin ada sudah tahu pergaulan sehat itu apa toh dan pergaulan tidak sehat itu apa toh? Ada yang tahu Pak Fuad? Ya, pergaulan sehat menurut saya mungkin pergaulan yang tidak menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Bagus. Ya, ada yang lain untuk pergaulan sehatnya? Ada yang tahu? Sudah bagus jawabannya Nak Fuad ini. Oke ya, pergaulan sehat yaitu interaksi antara individu dan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa dan juga lingkungan sosialnya ya. Itu untuk pergaulan yang sehat. Untuk pergaulan tidak sehat apa? Ada yang tahu dari tugas kemarin? Kita suruh untuk memahami yang tidak sehat. Ada yang tahu? Pak. Oh ya, silakan.
Itu Pak, pergaulan yang salah satu bentuk pergaulan yang menyimpang Pak, yang melewati batas-batas norma keilmuan yang ada. Oh, bagus, nak bagus. Untuk pergaulan tidak sehat itu yaitu perilaku menyimpang, yaitu melewati batas norma ketimuran, ya. Artinya norma ketimuran itu kita di lingkungan harus sopan dan santun terhadap orang tua, terhadap teman dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dan juga tanda-tanda pergaulan sehat dan tidak sehat. Oke, selanjutnya yaitu ini KD yang kalian lakukan nanti yaitu di level HOTS, yaitu menganalisis ya anak-anak ya. Ini tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami atau menjelaskan pergaulan sehat, pergaulan tidak sehat, mampu menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat, menganalisis dampak pergaulan tidak sehat, menganalisis pencegahan pergaulan tidak sehat, dan juga hasil nanti ketika kalian sudah mampu menganalisis yaitu mempresentasikan penyebab, dampaknya dan juga pencegahannya bagaimana agar kalian tidak terhindar dari kehamilan pada usia sekolah dengan benar. Nah, di sini kan ada 3 murid Bapak yang perempuan ya. Nah, ini harus dijaga. Ya, teman-teman laki-lakinya harus bisa menjaga atau mengingatkan teman-temannya yang perempuan ini terutama ya. Melindungi. Ya, melindungi bisa. Oke, manfaat pelajaran pada pagi hari ini yaitu dapat setelah kamu mempelajari ini nanti kamu dapat menjalani hidup dengan baik. Ya, terhindar dari pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Yang kedua, terhindar dari pergaulan tidak sehat atau sesat. Ya. Yang ketiga, tidak membuat orang tua merasa khawatir. Yang keempat, dapat meningkatkan fokus dalam belajar sehingga meningkatkan prestasi belajar. Ya, ini adalah manfaat untuk pelajaran pada pagi hari ini nanti yang akan kamu lakukan. Tahap selanjutnya yaitu ini adalah roadmap atau nanti yang akan kamu lakukan. Yang pertama yaitu mencermati PowerPoint dan mengamati video pembelajaran. Selanjutnya yaitu memahami pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat, menganalisis penyebab terjadinya pergaulan tidak sehat yang ada di video tadi, yang kemarin saya Pak Agung share di grup WA. Ini selanjutnya itu menganalisis dampaknya. Yang selanjutnya itu menganalisis pencegahannya bagaimana biar kalian terhindar dari itu hamil di masa sekolah. Setelah itu yaitu terakhir mempresentasikan. Baik, selanjutnya yaitu ini materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pengertian pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Kedua, penyebab pergaulan tidak sehat dan pergaulan bebas. Ketiga, tanda-tanda pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Keempat, dampak pergaulan tidak sehat. Kelima, pencegahan pergaulan tidak sehat. Oke, untuk pengertian pergaulan sehat terlebih dahulu dibagi menjadi 3 yaitu dari kata pergaulan, sehat, dan remaja. Pak Agung bisa dibantu Pak Nak Nuril untuk pergaulan itu apa sih? Silakan Nak Nuril atau Masih ke kamar mandi, Pak. Bantu. Pergaulan Bisa adalah pergaulan itu apa? Oh, pergaulan. ukuran besar ya, Pak. Ya, pergaulan adalah asal kata dari gaul, yaitu berteman, Pak. Sebentar, saya besarkan dulu, Nak. Nah, oh. Baik, nah, mungkin di sini kalian sudah melakukan pergaulan ya, kamu pasti sudah melakukan pergaulan ini. Nah, pergaulan itu dilakukan oleh siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja, dengan teman, individu, dan juga dengan kelompok. Ya, jadi lewat organisasi itu bisa anak ya. Nah, pergaulan ini yang nyata itu kamu lakukan dengan teman kamu, dengan guru kamu, dan juga orang tua kamu. Nah, yang saat ini yaitu lebih yang modern yaitu pergaulan melalui dunia maya. Nah, itu terkadang saya lihat di grup anak-anak itu ketika salah satu anaknya dibully, itu yang lain ikut membuli. Lah, itu salah satu pergaulan yang tidak sehat anak-anak ya. Nah, maka dari itu jangan seperti itu. Itu adalah Iya, saya sering dibully sama Kesi itu, Pak.
Oh, tidak boleh ya, nak sih sama Ya, teman-teman soalnya harus aku hitam katanya Pak. Aku hitam katanya Pak. ya, jangan seperti itu, jangan membuli fisik, nggak boleh. Oke, selanjutnya yaitu dari kata sehat. Sehat itu apa toh, Nak Gufron? Apa Nak Gufron sehat itu? Bisa dibacakan. Sehat itu kondisi di mana semua berjalan dengan normal, Pak. Baik itu jasmani ataupun rohani. Itu Pak, menurut saya Pak. Oh, terima kasih Nak Gufron. Ya, untuk sehat ini yaitu kondisi di mana semua berjalan dengan normal. Normal itu artinya tidak ada gangguan, ya. Bekerja dengan fungsinya, tidak menderita suatu penyakit atau kelemahan baik jasmani, rohani dan sosial. Lah, 3 aspek ini akan menentukan dari kata-kata sehat. Berarti jasmani dari fisik, rohani dari batin atau perasaan kalian, yang terakhir yaitu sosial, yaitu hubungan dengan lingkungan. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari kata remaja. Ada tumbuh dan berkembang maju dewasa baik mental, emosional, sosial dan fisik. Nah, di remaja ini yaitu batas rentang waktunya yaitu berlangsung dari usia 12 sampai 21 untuk anak perempuan. Untuk anak laki-laki yaitu 13 sampai 22 tahun. Nah, saya ingin bertanya sekarang. Kalian sudah anak SMK, Ali. Nak, kamu umur berapa nak sekarang, Nak? 9. Ali Sofyan. Oh, 9. Loh, kamu anak SMK Iya. kok sudah 9 SMA banget. SMK ini, Nak, kamu, Nak. 19, Pak. oh 19 Alhamdulillah. Pak Guru Baik, kena Nak. prank. Iya, nggak apa-apa. Ada selingannya lah, ya. Oke, Gaul berarti dikit kalian dong, sudah Pak. Gaul memasuki dikit dong, Pak. usia remaja ya anak-anak ya. Usia remaja ini adalah usia yang rentan. Karena apa? Usia remaja ini adalah usia labil peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, maka dari itu di usia kalian ini sangat rentan terhadap ini ya nak ya, pengaruh dari luar. Ya, maka dari itu kalian sangat berhati-hati nantinya ketika bergaul dengan teman kalian di sekolah baik maupun di luar sekolah ya anak-anak ya. Karena remaja ini adalah fase mencari jati diri kalian masih mencari, belum menemukan ya. Oke, dari ketiga itu bisa diambil kesimpulan yaitu pergaulan sehat antar remaja adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa dan kehidupan sosialnya ya. Nah, ya dimaksud normal yaitu remaja menyadari dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman ya, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas ya anak-anak ya. Karena pergaulan ini adalah hal yang harus dilakukan untuk mendukung kalian melakukan perubahan untuk mengambil keputusan, maksudnya keuntungan. Contohnya kalau kalian bergaul dengan orang yang pemikir, otomatis kalian sedikit akan mengikuti kegiatan tersebut yaitu menjadi orang pemikir. Kalau kalian berkumpul dengan orang yang agamis, otomatis kalian sedikit besar akan terpengaruh di situ. Jadi tolong silahkan cari teman yang baik ya. Oke, selanjutnya itu pergaulan tidak sehat. Disebut juga pergaulan bebas, adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma ketimuran yang ada. Ya, tadi yang sudah disampaikan di persepsi di awal, ya, ini Pak Agung kuatkan lagi, yaitu norma ketimuran ini yaitu terkait dengan etika sopan santun adat kalian ketika di sekolahan ataupun di luar sekolah kalian ayah, dijaga untuk sikapnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyebab pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Bapak bisa dibantu sama Pak Fuad, dibantu untuk bacakan. Terima kasih Pak Guru. Penyebab pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. 1. Kurangnya pemahaman terhadap agama dan iman. 2. Perubahan zaman. 3. Kesenjangan ekonomi. 4. Kurangnya kontrol diri. 5. Kegagalan remaja menyerap norma yang berlaku. Untuk terima kasih pertama, ya Nak Gufron,
kurangnya pemahaman terhadap agama berarti ini ketika kamu imannya tipis otomatis kamu akan mudah terjerumus. Yang kedua perubahan zaman lah. Sekarang ini kan zamannya sangat modern, apa-apa dunia ini bisa kamu akses melalui Android, sehingga tolong lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosialnya. Terus selanjutnya kejahatan sosial, yaitu mungkin ini anak-anak tidak memahami dari ekonomi keluarganya, sehingga dia tidak bisa berpikir realistis, hanya inginnya dituruti saja, ingin motor tapi tidak lihat ekonomi keluarganya, seperti itu. Kurang kontrol diri, dan selanjutnya kegagalan remaja menyerap norma yang berlaku, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini tanda-tandanya, yaitu ada tanda-tanda pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Di sini ada berakhlak mulia, berprasangka baik, pemaaf, dan sampai terakhir ini ya, memberi nasihat pada teman yang baik. Selanjutnya yaitu tanda-tanda pergaulan tidak sehat, yaitu ada mengambilkan uang, misalkan digunakan untuk beli rokok, minuman keras, dibuat untuk beli narkoba. Ini ada salah satu hal yang negatif, ya. Maksudnya yaitu sering menghalalkan segala cara, munafik, sering berbohong, seperti ini anak-anak tanda-tandanya. Rasa ingin mencoba, merasakan, dan seterusnya ini ya, tidak perlu saya agung baca, nanti kalian sudah amati di materi yang sudah disampaikan Pak Agung di grup WA, nanti bisa diamati lebih lagi, lakukan elaborasi pendalaman di situ. Oke, selanjutnya inilah dampaknya, dampak dari pergaulan tidak sehat, yaitu mengkonsumsi obat terlarang seperti narkoba, miras, dan seterusnya, menurunkan derajat kesehatan. Nah, ini ketika ada anak yang rokok, sehingga otomatis derajat kesehatannya menurun. Ini sangat merugikan. Meningkatkan kriminalitas atau kekerasan, meredakan hubungan keluarga, menurunnya perilaku, menyebar penyakit. Nah, ini kalau sudah masuk pergaulan bebas, otomatis ada hubungan di luar nikah, ini bisa menyebarkan HIV ya, atau AIDS dan seterusnya ya. Hamil di luar nikah ini sangat-sangat merugikan, ini mencemarkan nama baik keluarga dan diri sendiri, ini pasti ini dikucilkan di masyarakat ya, karena dicap jelek. Oke, yaitu ada pencegahan pergaulan tidak sehat. Nah, di sini saya bisa bantu baca Nak Arif Rahman. Oh ya, Pak. Oke, siap. Ya. Pencegahan pergaulan tidak sehat. Yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, selalu berpamitan kepada orang tua ketika berpergian keluar rumah. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan orang tua menggunakan cara curhat dan sharing terkait kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Yang keempat, memperluas wawasan terkait bahaya pergaulan bebas. Yang kelima, menetapkan tujuan hidup. Yang keenam, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. Yang tujuh, yakinlah aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tetapi untuk kebaikan masa depan. Sudah, Pak? Terima kasih, Nak Arif. Sangat bagus ya. Gini, ini untuk pencegahan biar tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas ya, Nak ya. Pertama itu membekali agama. Berarti kamu harus meningkatkan takwa kalian atau ibadah kalian ya. Yang kedua, selalu berpamitan pada orang tua kemana kamu pergi, dengan siapa, dan kemana tujuannya. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan orang tua, yaitu bisa sharing terhadap apa yang kamu lakukan pada hari ini. Terus memperluas wawasan terkait bahaya pergaulan bebas. Nah, ini bisa kamu lewat belajar melalui sumber dari YouTube ataupun dari Google, banyak Nak ya, bisa kamu lakukan di situ. Kelima, menetapkan tujuan hidup. Keenam, Pak, ya, izin. Gimana Pak? Gimana Nak? Saya ngantuk Pak, mau cuci muka dulu. Oh, silahkan Nak Ari. Ya. Oke, selanjutnya itu salurkan bakat minat dalam hal-hal yang positif, bisa dalam bentuk ikut ekstrakurikuler, yang bisa sepak bola, yang bisa ikut nari, bisa ikut ekstra nari. Itu hal-hal yang positifnya ya. Yang ketujuh yaitu yakinlah aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tapi kebaikan masa depan lah. Ini
Ini aturan-aturan ini harus kamu pahami untuk masa depan kalian ya nak ya. Oke, selanjutnya yaitu tugas selanjutnya yaitu kalian membuka video pembelajaran di YouTube. Oke, ini saya akan tampilkan. Bentar nak ya. Sudah terlihat anak-anak videonya anak-anak? Belum, Pak Guru. Pak, belum. Oh. Belum? Sudah? Proses, Pak, proses. Sudah, Pak. Terlihat atau belum? Sudah. Sudah kan? Sudah ya? Sudah, Pak. Lihat anak-anak. Oke. Nih. Aja rame ae, nak, Gufron. Diperhatikan videonya, nak. Siapa? Siapa? Pak Gufron umek kayak. Iya. Diperhatikan, nak. Luwe Pak, aku Pak, luwe Pak. Ya, nanti habis ini makan, nak ya. Oke. Baik, itu tadi video dari Bapak ya. Nah, apa yang kalian ambil dari kejadian tersebut, anak-anak, permasalahan tersebut? Apa ya, nak ya? Kita harus menghindari Pak, pergaulan yang tidak sehat, Pak. Gimana, nak? Oh, pergaulan yang tidak Menghindari sehat. pergaulan Ya, tidak sehat, benar. Pak. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, apa yang dirasakan, nak?
Takut, Tadi Pak. apa ya Pak Ali? Kok saya lupa ya? Oh, takut. Oke, kalau sudah seperti itu otomatis akan merasa penyesalan ya nak ya. Iya Pak. Iya, Pak. Akan menyesal pasti ya nak ya. Akan terbayang-bayang Pak sampai nggak bisa tidur mungkin Pak itu Pak. Iya, maka dari itu hati-hati dalam bergaul, dalam mau menentukan Loh, Pak Guru kok macet? Pak Agung hilang. Itu Bu Feva ada tampilan layar tugas itu suruh ngapain ya itu kira-kira nanti? Diskusi dulu kayaknya ini. Oh, diskusi ya. Iya, tentang diskusi dulu. Tadi videonya menarik itu. Iya. Kayak kita di desa kita. Masih mood Pak Guru. maaf tadi Bapak terpental ya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu Bapak akan membagikan LKPD yang sudah kalian terima di file di soft file di itu ya nak ya, di WA. Silakan kamu isi dari penjelasan analisis penyebab terjadinya di video tersebut, terus habis itu dampaknya apa di video tersebut, pencegahannya bagaimana ya nak ya. Silakan diisi di LKPD. Saya kasih waktu 30 detik nak, silakan nak. Langsung gini, sebelumnya Pak Agung bagi kelompok dulu ya, lupa Pak Agung tadi. Silakan kerjaan sesuai kelompok. Pak. Iya, kerjaan sesuai kelompoknya ya. Dibagi 6 anak nak. Silakan. Boleh nanti pilih sendiri Pak ini ya. Pilih sendiri aja, yang penting kalian jangan itu ya. Jangan milih yang pinter sama pinter, harus rata. Absen 1 sampai Oh, alhamdulillah ya. Silakan nak. Baik, sudah dapat kelompok semua ya? Siap, Pak. Oke, silakan kamu kerjakan berdiskusi. Ah. Kemarin kan kamu sudah tulis di lembar kertas kan? Lah, silakan sekarang dimantapkan di diskusi itu untuk nanti dipresentasikan, nak. Ya Pak Agung, ini waktunya berapa? Karena pembelajaran mungkin akan segera berakhir. 30 detik aja, nak. 30 detik aja. Oh, 30 detik. Oke. Iya, ya, sudah Pak, ini sudah berkelompok. Sudah berkelompok. Sudah ditulis hasilnya, nak, di LKPD? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu Bapak minta tolong untuk salah satu anak mempresentasikan perwakilan kelompok ya nak ya. Bentar, Sa. Ini silakan dipresentasikan perwakilan dari Pak Asnari, dari Nak Asnari, silakan dipresentasikan hasil penyebabnya. Ya, Pak, hasil. Nah, dibaca yang penyebabnya mungkin yang, karena ini Pak, ya, karena dia ya bergabung dengan yang lain dan perempuan campur akhirnya dia tidak terkendali dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Cukup. Ini nak, sebutkan ini nak, yang di garis tebal ini nak, yang hasil kerja kamu ini nak, penyebabnya, penyebabnya, terus habis itu dampaknya sama pencegahannya nak, ini nak, silakan dipresentasikan nak, ini nak hasilnya nak, dibaca di layar nak, hasil kerja kamu nak. Ya Pak, sudah saya baca tadi dah lengkap ini, terima kasih. Oh sudah, oh ya, terima kasih. Oke nak ya, oke. Baik anak-anak. Kita kasih tepuk tangan dulu pada nak siapa tadi Asari ya, sudah kasih sangat bagus, suaranya getar mobilnya, dan juga cara penyampaiannya itu rutut atau sistematis ya, sehingga poin-poin dalam yang disampaikan tadi itu tersampaikan, terwakili atau representatif. Oke, kita selanjutnya yaitu silahkan refleksikan
saya ingin tahu Bapak, apa yang saja yang telah dipahami peserta didik? Apa yang kalian pahami nak dari hal-hal ini nak? Ya Pak, yang saya pahami. Harus menjaga pergaulan kita biar Oh iya, tidak Mbak Feva. menyesal nanti. Oh ya bagus, kita harus menjaga pergaulan kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif nak ya. Oke, perasaan apa yang kamu rasakan ketika pelajarannya Pak Agung nak? Senang Pak Agung, Senang, Pak. dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Berarti ilmu ini Iya. nanti kamu akan aplikasikan di dalam Kehidupan kehidupan sehari-hari. kalian ya nak ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Pak. Mudah-mudahan Ya. tidak lalai Poin-poinnya, Pak. oh ya, poin-poin yang muncul tadi untuk mencegah biar tidak hamil itu apa nak? Pak, habis ini ganti pelajaran loh Pak. Ya, sebentar ini mau habis ya. Iya. Apa nak yang cara mencegah biar gak hamil apa nak? Ya menghindari itu Pak. Menghindari Pergaulan bebas. pergaulan Menghindari pergaulan bebas, Berarti Bapak harus Agung. belajar agama dan seterusnya itu nak Agama. ya. Harus Iya, beriman. Bapak. Betul sekali, Pak. Oke, di kegiatan selanjutnya yaitu Bapak kasih tugas ke kalian yaitu silahkan kalian membuat video presentasi nak ya. Pengumpulannya yaitu 4 hari dari hari ini. Jadi tolong jangan sampai terlambat pengumpulan presentasinya itu nanti Bapak akan gunakan untuk penilaian keterampilan kalian ya. Itu yang tugas untuk hari ini. Untuk tugas besok yaitu materi kita tolak peluru, tolong besok membuat modifikasi peluru dari bahan kertas yang dibuat bulat fitnah ya untuk pembelajaran kita minggu depan. Oke, Minggu depan. Siap, siap, Ya. Pak. tahap selanjutnya kita Breaking Ya. dulu Pak Agung. nah ini cara dan bergaul dengan siapa Anda bergaul akan menentukan pribadi Anda akan menentukan masa depan Anda. Inilah poin yang harus kamu camkan terus ya. Oke, untuk ice breaking nanti Bapak itu ya, kalau sebutkan patahkan kanan berarti kepalanya dipatahkan ke arah kiri sebaliknya. Nah, kalau gelengkan kanan berarti kalian gelengkan ke kiri. Nah, oke. Silakan 2 kali gelengkan ke kiri. Oke. 3 kali patahkan ke kanan. 2 kali geleng ke kiri, 3 kali patahkan ke kanan. Ayo. Kayak iso mandek, Pak. Kayak iso mandek iki, Pak. Oke, karena hari ini kita kan nggak belajar di kelas ya, otomatis Agung tetap ingin gerak di kelas biar tetap sehat. Oke, selanjutnya yaitu sudah terakhir berarti aura kasih makan metimun. Terima kasih dan matur suwun. Yeay. Oke, silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Silakan saya minta untuk yang belum memimpin doa itu Nak Kesi ya. Belum muncul. Nak Kesi, dipimpin doa Nak. Ya Pak. Siap. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Ya Pak. Terima kasih Nak. Sama Pak. Bunur, ampun Bunur. Arya, Baik, itu tadi untuk SD atau SMP, Pak? SMK Ibu. SMK. Kalau SMK, KD-nya itu kira-kira bentuknya KD yang bagaimana, Pak? Yang tepat? Menganalisis Bu. Tapi untuk KD itunya, KD intinya itu memahami Ibu. KB awalnya memahami. Oke Bu. Oke. Ya. Terus jenengan itunya ada berapa indikator bagian yang Pripun Bu? 3 itu KD 3? Ada berapa indikator? Indikator capaian kompetensinya ada berapa? Ada 6 Ibu. Ada 6 tujuan. Tapi untuk yang 6 pertama tujuan. itu Ada 6 indikator, 6 tujuan. Apakah? itu menjelaskan pergaulan sehat, menjelaskan pergaulan tidak sehat, menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat, menganalisis
dampak dari pergaulan tidak sehat, terus habis itu menganalisis cara pencegahan pergaulan tidak sehat, terakhir mempresentasikan Bu untuk yang prakteknya. Oke. Kalau yang memahami itu tepatnya untuk IPK-nya itu pakai apa ya? Saya pakai menjelaskan Bu yang setara Ibu. Terus yang nomor 2? Sama Bu. Untuk itu saya pakai menjelaskan tidak sehat itu. Pergaulan bebas. Oke. Nomor 3? Nomor 3 menganalisis penyebab pergaulan tidak sehat yang ada di permasalahan di video tersebut Ibu. Terus entar dulu. Kalau itunya persepsinya tadi bagaimana? Persepsinya itu saya gali kemampuan anak-anak itu sebelumnya kan saya bagi untuk materi bahan ajar, video pembelajaran, dan juga saya kasih tugas di kemarin untuk memahami, menganalisis penyebab, dampak, dan juga pencegahannya sehingga anak-anak sudah mengetahui materinya. Nah di situ saya gali untuk itunya Bu, pemahamannya terkait dengan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat itu. Gitu. Videonya, video pembelajarannya disampaikan pada waktu apa? Setelah PowerPoint Ibu. Setelah PowerPoint anak saya sampaikan dari materi saya, setelah itu saya akan permasalahan di video itu Bu. Kenapa video kok nggak ditaruh di penutup? Bukan di penutup Ibu, setelah anak-anak iya. Cek, Bunur tanya, kenapa video kok nggak diletakkan di mana? Tidak diletakkan di penutup? Enggak Ibu, nanti kan prosesnya analisis dan seterusnya dia nggak tahu untuk permasalahan itu permasalahannya apa toh seperti itu. Kalau videonya setelah PowerPoint kan dia tahu permasalahan. Manakah yang menunjukkan tepak yang mana Pak? Tepaknya yang mana? Tepaknya yaitu kalau teknologi yaitu di videonya Ibu, di video pembelajaran itu, terus itu untuk pedagoginya yaitu di metode, model pembelajaran dan seterusnya sampai akhir itu Bu, sampai di level itu ya. Terus kontennya yaitu isi dari materi yang saya sampaikan di PowerPoint itu Ibu. Oke. Terus penutup tadi bagaimana? Penutup. Agung. Terus kita dulu. Mungkin Pak Arya mungkin ya. Pak Arya, monggo Pak Arya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama dengan siapa tadi, Pak Rois mungkin ya. Tadi siswa terlalu terlibat banyak membaca, akhirnya pengerjaan kelompoknya berkurang. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya tujuan pembelajarannya banyak seperti itu, langsung aja materinya dibagi per kelompok. Tujuannya ada 6, dibagi sesuai dengan tujuannya itu. 6, jadi 6 materi, 1 materi dikerjakan kelompok 1, 2 materi dikerjakan kelompok 2, sehingga Bapak tidak perlu menjelaskan semuanya. Akibatnya tadi kan Bapak menjelaskan semuanya sendiri. Hanya menyuruh siswanya untuk membaca sekilas-sekilas. Nah, itu mungkin lebih efektif seperti itu. Ketika yang pertama sudah dikerjakan, itu bisa segera presentasi dan anak-anak kerja di situ. Jadi bekerja di situ. Jadi intinya anak-anak harus banyak bekerja ketika ada kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, daripada Bapak Ibu guru yang banyak terus memberi masukan, akhirnya tadi ada yang bilang ngantuk Pak dan sebagainya, gini-gini, akhirnya seperti itu. Daripada ngantuk, mending anak-anak mengerjakan sesuatu, itu lebih meskipun ada yang tidak mengerjakan, paling tidak mereka itu dikasih pekerjaan itu sudah nggak ngantuk.
Artinya ada yang melakukan tugas dan ada yang misalnya nyantai aja, tapi kita ingatkan, ayo dibantu temennya dan sebagainya seperti itu. Jadi usahakan dibagi tugasnya itu dari awal. Oh ini kelompok ini, kamu membahas ini, kelompok ini membahas ini dan sebagainya. Jadi tidak terkesan Bapak saja yang menerangkan dari awal sampai akhir. Itu. Mungkin ada tambahan lagi, Bu Nur. Tidak ada sih, cuman itu tadi paparan PPT-nya dan paparan video, mohon ada jedanya. Ada jedanya, kemudian videonya juga mohon diperhatikan harus sesuai dengan karakteristik siswa anak SMK. Itu kemudian ini materi teori atau praktek, Pak? Kemana ini Pak Agung? Hanya terpental lagi. Pak Agung. Mental, Bu. Mental, Bu. Terpental, Bu. Agung. Beliau di gunung, Bu. Oh, di gunung. Untuk Pak Agung, mohon nanti ke depannya mohon lebih diteliti lagi komponen-komponen yang perlu disajikan atau disampaikan ketika pembelajaran itu. Ya, jadi komponen yang penting khususnya dalam RPP bagian awal dan RPP bagian akhir itu mohon diambil sari yang penting saja dan jangan dilupakan bahwa ada pemanasan dan pendinginan. Itu aja tambahan dari saya. Udah itu aja. Tuh. Bunda, Lanjut. terima kasih. Bu Feva, sudah 40 menit nih. Berapa, Bu, waktunya, Bu? Mae? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah memenuhi 40, ini Pak Agungnya biar muncul dulu. Oke, aman Pak. Aman, Pak. Maaf, terpental. Enggak apa-apa, Terpental Pak. tadi. Memang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, enggak apa-apa, Pak. Iya. Makasih Pak Arya sama Bu Nur dan teman-teman. Ya, sama-sama. Oke, Bu Feva bisa di stop. Setelah ini setelah Pak